Kasus kekerasan yang dilakukan oknum anggota Polri bertambah. Seorang anggota kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari lalu atas kasus penembakan terhadap 4 orang di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa penembakan itu menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Salah satu korban penembakan adalah petugas kasir bernama Doran Manik. Almarhum pergi meninggalkan seorang istri dan 3 anaknya. Ia baru bekerja selama 6 bulan di kafe tersebut setelah merantau dari Lampung ke Jakarta. Korban meninggal dunia kedua adalah Ferry Saud Simanjuntak. Salah satu pegawai kafe RM Cengkareng ini meninggalkan seorang istri yang tengah hamil muda. Sementara korban ketiga adalah seorang personel TNI Angkatan Darat bernama Pratu Martinus Rizky Kardo Sinurat. Anggota TNI dari Denma Kostrad ini meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih balita. Diketahui peristiwa bermula ketika pelaku yaitu Bribka CS yang ditagih membayar uang minuman sebesar 3,3 juta rupiah menolak membayar. Petugas keamanan kemudian menegur pelaku, adu mulut antara keduanya berujung penembakan. Berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berseiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri. Dan untuk mengelaborasi kasus ini kita sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio dengan Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldi. Selamat sore Bang Andi. Ya, selamat sore Mas. Ya, dengan Ferdi Bang, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Bang Andi, lagi-lagi nih Kontras menambah catatannya ya, ada kekerasan oleh oknum Polri yang dengan dengan kekuasaan dan senjata yang dimiliki menyebabkan hilangnya nyawa 3 orang begitu. Ini secara makro Anda melihat apa nih dari peristiwa yang sepele saja ini bisa menjadi hal besar seperti ini? Apa yang terjadi? Ya, tentu kalau dari kami Kontras, sebetulnya kasus ini tidak bukan kasus yang pertama kali. Kami mencatat setidaknya di periode tahun 2019 sampai 2020 itu setidaknya ada 921 peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian, sebanyak 1.627 jiwa luka-luka dan sebanyak 304 jiwa tewas. Nah, dari data ini sebetulnya dikarenakan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, baik dalam hal penggunaan senjata api maupun dalam hal melakukan proses penyidikan dan penyidikan atas dugaan terhadap seorang tersangka. Nah, terkait banyaknya peristiwa kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian, kami mengindikasikan hari ini pemolisian hari ini itu berjalan kepada arah pemolisian yang tidak demokratis atau militaristik. Nah, yang dimaksud dengan pemolisian yang tidak demokratis atau militaristik itu ialah sosok polisi yang memposisikan masyarakat sebagai musuh atau lawan. Akibatnya, ketika polisi melakukan penegakan hukum, terjadilah peristiwa-peristiwa kekerasan dan penyiksaan. Tentu tindakan-tindakan ini itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Nah, dalam konteks aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan, harusnya pemolisian itu diarahkan kepada polisi diproses secara pidana. Dari pengalaman kami dan catatan kami, seringkali polisi yang melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan itu diproses melalui mekanisme etik. Sehingga peristiwa-peristiwa seperti ini terus berulang kembali. Oke, lebih lanjut Mas Andi, Anda melihat penggunaan kekuatan atau kekuasaan yang di mana di sini adalah senjata begitu ya oleh aparat sehingga menimbulkan korban jiwa tidak sesuai prosedur lah tugasnya begitu. Memahami ini bagaimana? Ya, sebetulnya masalah mengenai penggunaan senjata api itu ada berbagai persoalan yang ada begitu. Pertama,
tidak adanya pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara maksimal yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Yang kedua itu mengenai kultur dari aparat kepolisian sendiri, bahwa hingga hari ini itu tidak ada tindakan dari kepolisian untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penggunaan kekuatannya begitu. Oke, janjinya kan kemarin Kapolri baru juga akan menyelesaikan persoalan-persoalan internal atau celah-celah yang bisa membuat kredibilitas dan integritas Polri ini, termasuk juga penggunaan kekuasaan secara semena-mena seperti ini, sudah menjadi janji. Apa belum sampai di sana atau memang ini agak sulit ditambal begitu celah-celah ini di internal Polri itu sendiri, Mas Andi? Ya, sebetulnya kami mengapresiasi ya bahwa ada komitmen atau upaya dari Kapolri yang baru untuk melakukan pengungkapan terhadap pelaku kekerasan melalui mekanisme peradilan pidana. Tetapi untuk mengurai terkait terjadinya banyaknya peristiwa kekerasan atau penyiksaan, itu harus terciptanya satu sistem yang komprehensif begitu. Dalam hari-hari ini, Kontras sering juga mendapatkan informasi ketika teman-teman yang berada di berbagai wilayah di daerah mengajukan pelaporan begitu terkait adanya kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian, itu ditolak begitu. Jadi seharusnya ini diciptakan sebagai suatu sistem, ketika ada aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan, harusnya langsung diproses melalui mekanisme peradilan pidana, bukan lagi melalui mekanisme etik. Oke, artinya pengawasan dari atasan pun juga nggak berjalan optimal. Betul, betul. Yang pertama berbicara mengenai pengawasan. Pengawasan itu tidak dijalankan secara optimal, dikarenakan dalam internal kepolisian sendiri kami melihat ada kecenderungan untuk ada upaya melindungi kesatuannya sendiri, gitu. Nah, upaya itu terlihat dari mekanisme memproses aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan atau kepolisian. Beberapa indikatornya adalah, pertama, itu diproses melalui mekanisme etik, dan yang kedua, meskipun diungkap, tetapi pengungkapannya itu tidak mengarah pada atasan dari aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan itu sendiri. Gitu. Oke, Mas Andi. Sebetulnya ada persoalan kurikulum dari pembinaan dari polisi sendiri. Oke, artinya tidak selesai di persoalan sidang etik saja, harus ada pidana yang diikutkan. Betul. Untuk menyelesaikan kasus ini. Dan terakhir, apa dampaknya Mas Andi kalau kemudian peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi, tidak ada hal yang yang cukup tegas begitu untuk ditekankan atau diterapkan bagi pelaku oknum aparat ini, dampaknya kepada masyarakat akan bagaimana? Ya, terkait dampak, pertama itu berbicara mengenai trust. Ketika trust terhadap kepolisian itu menurun, maka dalam kerja-kerja pepolisian dari kepolisian itu sendiri itu akan sulit untuk melakukan tindakan pengungkapan atas satu peristiwa pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, selain adanya trust, itu keberulangan atas adanya peristiwa penyiksaan dan juga tindakan kekerasan. Padahal dalam konteks hak asasi manusia, negara dalam hal ini aparat keamanan kepolisian harus menjamin bahwa tidak boleh adanya keberulangan peristiwa kekerasan, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia lain dalam hal-hal penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Oke, baik. Pengawasannya diharapkan berjalan dan juga kita kawal bersama, dan rekomendasinya tadi adalah tidak selesai di sidang etik saja. Terima kasih Mas Andi sudah bergabung dengan kita sore ini. Ya, sama-sama Mas Ferdi.